Selamat pagi kaula muda. Saya Wayan Supatno, Pak Tani, sambil olahraga. Kembali membekali kaula muda untuk menjadi pelaku agribisnis yang inovatif. Topiknya kali ini optimis mewujudkan Indonesia jadi negara maju. Kaula muda, sebagian orang pesimis tahun 2045 saat hari ulang tahun ke-100 kemerdekaan Republik Indonesia untuk mewujudkan menjadi negara maju. Karena indikatornya cukup berat, pendapatan per kapita harus 16 juta per bulan, kemiskinan harus maksimum 2%, stunting harus maksimum 5%, dan seterusnya. Tapi saya pribadi sangat optimis. Kenapa sangat optimis? Karena masih sangat banyak pengangguran generasi Z di negeri kita. Pengangguran saja ada 7,2 juta. Generasi Z tiap tahun akan tambah 4-5 juta orang. Ini sumber daya yang sangat potensial. Tuh. Caranya bagaimana? Ya meniru negara lain yang sudah jadi maju padahal dulu miskin. Contohnya Cina. Cina itu dulu negara paling miskin, tapi sekarang hebat. Karena apa? Transformasi. Pemuda desa, transformasi. Mahasiswanya dijadikan pelaku agribisnis inovatif. Di Ruas Hilir untuk menjadi industriawan inovatif. Tuh di Cina. Sehingga 40 tahun yang lalu angka kemiskinannya 94%. Saat ini tidak lebih dari 4%. Singapura, jumlah pebisnisnya lebih dari 8,7%. Indonesia masih 3,47%. Ya, caranya sama. Tingkatkan jumlah pebisnis inovatifnya di Ruas Hilir. Ya. Korea, Jepang, sama. Komposisi pelaku bisnis inovatifnya ditingkatkan hingga minimum 8%. Tuh caranya. Ya, sekali lagi caranya harus diperbanyak jumlah pebisnis inovatif. Karena mereka lah yang akan merekrut pengangguran. Ya, yang dulunya tidak produktif jadi produktif. Terus kedua, yang menghilirisasikan invensi hasil penelitian para peneliti jadi inovasi membumi. Yang cetak pajak dan devisa. Contoh konkretnya, kelapa. Kelapa kita kurang lebih 15 miliar butir per tahun. Sadarkah kita ada ribuan pabrik kelapa di luar negeri, bahan bakunya dari Indonesia? Kita hanya tidak lebih 5 pabrik saja pengolah kelapa. Ini pertanda kita kekurangan industriawan kelapa inovatif. Tuh, kelapa berserakan yang tua-tua di sentra kelapa kecil-kecil dirubah dari VCO. Harganya jadi 40.000 per kilogram minimum. Contoh sederhana itu. Contoh dua lagi. Di sepanjang pantai di Indonesia banyak ikan yang tidak laku dijual di pasar. Dijadikan tepung kalau proteinnya mengandung rata-rata kurang lebih 60%. Laku di pasar global kurang lebih 20.000 per kilogram dari sampah. Bayangkan saja. Ya. Bungkel sawit sama. Ya. Solid sawit, limbah pabrik kelapa sawit sama persis. Tinggal diubah menjadi pakan sapi supaya sapinya laku 60.000 per kilogram. Kalau jadi daging jadi 140.000 per kilogram. Ini contoh hilirisasi. Ya. Konkret lain lagi buah naga. Kalau berlimpah harganya murah dirubah jadi tepung. Di Eropa minimum 1,1 juta per kilogram. Tepung buah naga.
Banyak sekali contoh-contoh sederhana proses hilirisasi hasil bumi untuk jadikan produk inovasi yang dulunya berlimpah lalu murah menjadi langka, jadi rebutan pasar lalu mahal. Begitu Kaula Muda. Semoga pembekalan pagi ini memberi manfaat adik-adik Kaula Muda menjadi pelaku agribisnis inovatif di Ruas Hilir. Salam sehat dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani di Cibubur. Kaula Muda, saya Wayan Supatno, Pak Tani, posisi lagi di Surabaya, sekitaran kampus ITS dan Unair Surabaya. Ini masih anak muda alumni Unair. Ya Mas Ramadan ya. Mas Ramadan sering impor barang-barang hasil pertanian? Jahe? Sesekali aja Pak. Ya. Dari negara mana aja Mas? Dari Nigeria Pak. Sama? Nigeria aja. Nigeria. Kalau cabai dari mana aja? India Pak. India. Terbesar dari India. Terus rempah? Kalau rempah kita ekspor. Ekspor bagus. Terus apa lagi yang ekspor? Kalau kita memang untuk ekspornya kalau komoditi di rempah dan herbal kebanyakan. Oke. Kebetulan kita kalau untuk ekspor pegang 4 negara, yang paling besar di India, terus ada Singapura, Malaysia, sama Pakistan. Kalau untuk India paling besar kita ekspornya daun nilam, daun nilam kering dan juga lengkuas kering. Yeah. Kalau untuk di Singapura kita ekspornya lada hitam dan lada putih. Kalau untuk Malaysia kita ekspornya daun kumis kucing. Kalau untuk di Pakistan kita ekspornya asam jawa. Bagus, lanjut. Iya Pak. Mas Ramadan umur berapa? Ya, 24. 24 tahun sudah jadi eksportir, importir. Bagus. Sudah pernah rugi belum? Sudah Pak. Pernah ditipu belum? Sering. Sering ya? Kalau mengaku pengusaha belum pernah tertipu, belum pernah merugi, jangan mengaku pengusaha. Ya? Jangan pernah berhenti saat gagal. Kalau niat mau berhenti bisnis ketika di puncak sukses punya legacy. Itu pesan saya dari Pak Wayan Supatno. Jenengan nyari saya di hotel, nggak apa-apa, lanjut terus Mas. Cipta lapangan pekerjaan, ya percayakan masyarakat. Ya kita harus menghormati alma mater dengan cara kontribusi nyata ke masyarakat yang bermanfaat. Itu aja pesan saya. Yang terakhir, tolong replikasi ke adik-adik, ya. Jangan ngaku pengusaha sukses, eksportir sukses kalau belum mereplikasi diri. Nah, saya tunggu minimum 50 orang sekali Mas Ramadan. Oke? Promise ya? Oke, terima kasih Mas Ramadan ya. Selamat malam. Selamat pagi, saya Wayan Supatno, Pak Tani, posisi lagi di alma mater saya, Universitas Airlangga Surabaya yang begitu saya banggakan. Ya. Ini, ya, ini mengharukan 1.300 orang lebih ini dapat beasiswa, ya, Kartu Indonesia Pintar. Dari Pak Rektor, terima kasih Pak Rektor, mohon izin Pak Warek, Pak Prajoko, para dekan. Pertanyaan saya kepada adik-adikku, siapa mau jadi dermawan? Angkat tangan. Siapa kepingin jadi donatur membangun tempat suci Dana Tunggal? Siapa kepingin jadi bapak angkat anak-anak dapat beasiswa? Angkat tangan. Terakhir pertanyaan saya, siapa kepingin jadi entrepreneur, pengusaha? Keren, semua mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya ingin jadi pengusaha seperti Pak Wayan Supatno. Amin, amin, amin. Terima kasih. Produksi ini sama keripik vakum bahan bakunya buah naga. Tuh. Kandungan aluminium, tenaga surya, panel-panelnya itu nanti dari bahan boksit. Boksit menjadi panel surya nilainya naik 194 kali, saudara sekalian. Dan yang lain-lain semua, bahkan sawit kita olah di Indonesia bisa menaiknya 79 kali. Saudara-saudara,
di Jepang satu kilang minyak menghasilkan 30% hasilnya limbah. Limbahnya diolah oleh 40 perusahaan. Limbahnya diolah oleh 40 pabrik. Hasil olahannya itu diolah lagi oleh 40.000 pabrik. Satu kilang menghasilkan turunan yang bisa menjadi bahan untuk 40.000 pabrik. Berapa anak-anak Jepang kerja di 40.000 pabrik itu? Berapa insinyur, berapa sarjana, berapa masuki resesi. Bagaimana ekonomi nasional kita? Nah, ini kita bicara. Teman-teman peraja, pertumbuhan ekonomi nasional kita di tahun 2023 masih tetap di atas 5%, dengan inflasi kita di bawah 3%, dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 adalah salah satu pertumbuhan ekonomi dunia terbaik yang Indonesia miliki. Hanya 3 negara pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia di tahun 2023. India, China, dan Indonesia. Selebihnya di bawah 5%. Dan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong salah satu di antaranya adalah investasi. Saya harus paparkan ini kepada teman-teman peraja karena ke depan Kementerian Investasi tugasnya mendatangkan investasi. Tetapi yang akan mengurus investasi di daerah itu adalah camat, lurah, sekda, kepala dinas, dan mereka mayoritas adalah tamatan-tamatan daripada keluarga besar IPDN. Ini saya mau bawa untuk teman-teman tahu posisinya di mana. Apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, bahwa pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023 salah satu kontribusinya itu adalah investasi. Investasi kita, coba slide-nya jangan yang ini. Yang slide 2023 ada nggak? Nah, target investasi kita di tahun 2023 itu 1.400 triliun. Dan itu adalah target yang dikasih oleh Pak Presiden Jokowi. Dan kita mampu menyelesaikan 1.418,9 triliun. Dengan PMA-nya 52,4%, PMDN-nya itu 47%. Antara Jawa dan luar Jawa itu kurang lebih sekitar 51,5%, dan penciptaan lapangan pekerjaan 1.800.000. Teman-teman semua, realisasi investasi ini untuk sektor manufaktur di Asia Tenggara, Indonesia adalah yang paling besar peminatnya foreign direct investment masuk ke negara kita. Ini tidak main-main.